Iya, pemirsa, kembali di Hot Economy, Mas Iwan, terkait dengan redistribusi lahan, ternyata tidak semudah itu. Artinya ada usaha dari katakanlah pengusaha yang dulunya mendapatkan HGU, bagaimana mereka kemudian akan memperjuangkan haknya untuk tetap bisa mengelola lahan tersebut. Padahal menurut pemerintah sudah masuk ke dalam lahan ataupun objek yang nantinya bisa diredistribusikan. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda dan apa yang bisa dilakukan di core itu? Dipilih lokasi yang paling mudah. Jadi memang reforma agraria itu bukan menghadap-hadapkan dunia usaha sama masyarakat. Jangan dipilih semacam itu. Reforma agraria kita karena sebagian besar tanah itu dikuasai oleh negara, maka tanah negara itulah yang diberikan kepada rakyat. Nah, inilah yang jadi harus dipercepat. Jangan menyasar dulu tanah-tanah pengusaha, tetapi pemerintah tidak meredis tanah-tanah kehutanan yang memang dimilikinya. Artinya yang lahan yang tadinya ada HGU itu bisa menjadi second option. Next step kan kalau itu. Nah, yang selanjutnya kita harus tahu bahwa 70% wilayah Republik kita itu diklaim ya saya katakan sebagai wilayah kehutanan. Dan itu belum tentu legal dan legitimate. Jadi harus ada puluhan ribu desa di dalamnya, harus dilegalkan dan diberi penguatan hak. Jadi kalau ilustrasikan mana yang harus dipercepat, itulah yang harus dipercepat redistribusinya. Dan ini yang paling lambat. Jadi kita khawatir justru kalau ini diperlambat, maka harapan rakyat untuk mendapatkan tanah, legalisasi juga harus diarahkan kepada area-area yang sebenarnya tumpang tindih itu. Desa tetapi disebut di dalam hutan. Itulah yang menunggu-nunggu sertifikasi itu. Baik, Mas Iwan, ini terkait dengan lahan pemerintah yang sebaiknya diredistribusikan kepada masyarakat. Ini termasuk hutan sosial ya. Artinya nanti masyarakat punya akses legal untuk kemudian mengolah lahan tersebut untuk ya kesejahteraan masyarakat sendiri. Namun yang kemudian jadi concern lagi adalah apakah ini nantinya pengalihan fungsi lahan ini akan menerapkan practices yang environmental friendly. Jadi gini, ada banyak kekhawatiran soal semacam itu, tetapi sebenarnya sudah ribuan tahun bahkan ratusan tahun yang menjaga hutan dan alam itu ya masyarakat. Mereka yang setiap tahun udah mengerti tata cara bagaimana melestarikan lingkungan dan cara bertani dan seterusnya. Jadi pemerintah itu hanya melegalkan saja. Yang kedua, fungsi dari sebuah landscape itu atau wilayah itu terus bertahan itu karena tata ruangnya tidak berubah. Jadi sepanjang tata ruangnya tidak berubah, diberikan hak kepada rakyat itu biasa saja karena memang yang diberikan warga negara kita, tanahnya juga tanah negara, lalu disuruh mengurus untuk kesejahteraan, kemudian keberlanjutan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan hidup adalah keberlanjutan kesejahteraan dia. Jadi sebenarnya itu bukan satu hal yang ibaratnya menjadi masalah. Jadi yang menjadi masalah itu adalah pandangan bahwa selama ini yang merusak lingkungan itu masyarakat. Padahal perdata sebagian besar yang merusak lingkungan hidup dan ini adalah korporasi besar, bukan masyarakat gitu. Ya, baik yang menggunakan hak guna usaha ataupun yang sejauh ini menggunakan HGU gitu ya. Oke, baik Pak Amali, ini apa yang tadi disampaikan Mas Iwan terkait dengan usaha dari kementerian dan juga lembaga ini kan bukan hanya pekerjaan rumah dari ATR BPN saja, tapi ada Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Nah, ini melihat koordinasinya seperti apa, Pak Amali? Ya, sebenarnya ini kan koordinasi lintas sektoral di internal pemerintah. Ya, kita mendorong betul bahwa semua stakeholder yang ada kaitannya dengan urusan tanah ini berkoordinasi secara baik. Nah, itu dari internal, kita tidak bisa terlalu masuk ke dalam. Tetapi apa yang sedang kita lakukan di Komisi 2 sekarang, kita dalam proses membahas satu undang-undang sebagai pelengkap dari yang sudah ada. Jadi bukan undang-undang baru. Bukan undang-undang baru, jadi undang-undang UPA yang tahun 60, kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kita mengakomodir kondisi yang ada.
Nah, itu kita harapkan dari sisi aturan ini menjadi jembatan di antara stakeholder, di antara sektor ini, sehingga bisa memungkinkan kita ada satu pandangan yang sama. Sebab kalau tidak, masing-masing sektor kita memiliki satu pandangan yang menurut kacamata kita saja, ini akan sulit. Saya pernah punya pengalaman ya, karena saya pernah memimpin satu pansus waktu itu tentang geospasial. Bagaimana dulu itu pemetaan di masing-masing ada geospasial sendiri, kemudian di Angkatan Darat ada, kemudian di Bakasurtanal dulu kan, kemudian di Angkatan Laut ada segala macam. Tetapi akhirnya kita paksa mereka melebur dengan BIG sekarang ini, Badan Informasi Geospasial, sehingga kita hanya menggunakan satu peta. Peta itulah yang akan kita gunakan, kemudian masing-masing peta tematiknya turun-turunannya itu. Nah, kita berharap urusan tanah juga begitu. Jadi tidak masing-masing mempertahankan kondisinya sendiri, egonya sendiri, sehingga ini tidak bisa terintegrasi. Nah, kami di Komisi 2 sedang berusaha untuk merampungkan, membahas tentang penyempurnaan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang dulu. Karena menurut kami itu sudah cukup ya, sudah cukup, tetapi tentu kita harus bisa mengakomodir perkembangan yang ada di masyarakat kita. Baik, Mas Iwan, saya ingin kembali ke satu pernyataan Anda yang tadi sampaikan di awal acara, bagaimana sertifikasi tanah ini menjadi dua sisi mata pisau lah ya gitu ya. Ada kemudian konsekuensi lain yang ditimbulkan. Kalau kita lihat di satu data terkait dengan kredit dengan agunan tanah atau sertifikat naik dari 700 triliun di 2016 menjadi 917 triliun rupiah di tahun 2017. Artinya ada sebuah mekanisme monitoring atau asistensi yang sebetulnya bisa dilakukan, namun sejauh ini belum ada. Adakah Anda semacam rekomendasi mekanisme monitoring supaya memang ekses negatif dalam tanda kutip sertifikasi tanah ini bisa dieliminir? Yang pertama gini, kalau sertifikasi itu dijalankan semua, itu yang target Pak Jokowi itu sesungguhnya itu nilai yang dihidupkan ya dari nilai tanah itu sekitar 1.670 triliun. Itu besar sekali, hampir setara dengan 1 tahun APBN kita. Namun gini, bagaimana kita membuat tanah itu tidak kembali terkonsentrasi ke yang besar kan, karena diagunkan itu. Caranya adalah membuat tanah yang disertifikatkan itu keekonomiannya itu secara luas itu memang tepat. Jadi kalau memberikan tanah 3.000, 1.000 meter untuk dijadikan sawah, itu hanya menunda waktu sebentar saja untuk terkonsentrasi kepada sawah, pemilik sawah yang lebih besar atau orang kota yang punya ininya. Jadi harus ada usaha sungguh-sungguh bagaimana mengkolektifkan tanah-tanah yang dimiliki rakyat ini ke dalam satu satuan usaha produktif. Di sanalah peran dari keuangan, peran dari Fakultas Pertanian, peran dari dunia bisnis memastikan bahwa satuan-satuan produksi yang keekonomiannya bagus itu tetap dimiliki rakyat dan berkembang terus. Jadi kita tidak bisa mengaksistensi satu orang demi satu orang, tetapi diarahkan kepada satu koperasi-koperasi produksi. Baik, Pak Amali, Anda tadi menyebutkan bahwa terserah nanti siapa saja lembaga yang kemudian ditunjuk untuk mengawasi quality dari sertifikasi lahan ini ataupun dari reforma agraria ini gitu ya. Tapi kalau bicara soal aparatus dari ATR BPN yang di lapangan saja juru ukur swasta berlisensi baru 5.500 akan ditambah menjadi 3.000 jadi 8.500. Sejauh mana ini juga masih menjadi kendala di tahun 2018 padahal target naik nih menjadi 7 juta bidang lahan gitu ya. Seperti apa? Ya, memang di dalam pembahasan anggaran khususnya untuk ATR BPN di Komisi 2 itu kami sudah tanyakan dengan target yang meningkat ini, terutama kebutuhan tentang tenaga juru ukur dan lain sebagainya. Nah, di dalam perencanaannya sih sudah ya, tetapi itu juga masih kurang karena dilihat lagi dengan kemampuan keuangan negara yang ada. Kami setuju, tetapi pada saat di Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan kan dipotong-potong lagi, sehingga akhirnya menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Tetapi
dari kami, karena kami tahu bahwa ini programnya bagus, kami support betul. Ya. Kemudian di Kementerian Keuangan dikurangi, berarti itu menjadi urusan internal pemerintah. Ya. Nah, saya ada satu hal yang ingin saya tekankan kembali. ATR BPN setelah pensertifikatan, sekarang ini pekerjaan mereka dalam tanda petik selesai. Tetapi bagaimana mengawal supaya kemanfaatan dari sertifikat ini, itu yang saya setuju dengan Kang Iwan tadi. Tentu lembaga keuangan, UMKM dan lain sebagainya itu harus terlibat. Nah, disinilah peran pemerintah. Tidak hanya melepas begitu saja, selesai dia dapat sertifikat, tetapi sertifikat ini mau diapain dan sebagainya, maka ya bentuk koperasi itu sehingga tidak mentouch orang per orang, tetapi secara kumulatif. Kita kawal dan juga kita awasi, semoga program reforma agraria ini dapat betul-betul berjalan secara efisien. Pak Iwan, Pak Maulid, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Berita 1 TV juga bisa disaksikan di MNC Vision dan MNC Play. Saya Wiki Adrian mewakili rekan Kevin Egan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.